Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, wah ini dekat banget sama kita semua. Kenapa? Nasehat yang kedengerannya paling baik dan paling mulia sekalipun, kadang-kadang malah bisa bawa kita ke arah yang salah. Kita pasti sering banget kan lihat kata-kata indah kayak gini di media sosial, di buku-buku, dari obrolan sama orang terdekat, apalagi kalau topiknya soal jadi orang tua atau anak yang baik. Semuanya kedengeran bener, mulia, positif banget. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau semua itu justru bisa lebih banyak ruginya daripada untungnya? Nah, disinilah paradoksnya muncul. Meskipun nasihat-nasihat ini pada dasarnya baik dan benar, cara kita menerapkannya yang keliru justru bisa membawa konsekuensi negatif yang nggak kita sangka-sangka. Terus, kok bisa nasihat baik malah jadi bumerang? Masalahnya tuh ternyata bukan di nasihatnya loh, tapi ada kekuatan di dalam diri kita yang bisa membelokkan niat paling baik sekalipun. Kita sebut aja ini nafsu atau ego. Jadi si nafsu ini nih biang keladinya. Dia yang bikin kita, bahkan pas lagi ngelakuin hal baik, jadi ngerasa, wah gue paling bener nih, atau ngerasa berhak atas segalanya, merasa paling suci. Ujung-ujungnya niat baik malah jadi pemicu kerusakan. Oke, biar lebih kebayang gimana cara kerja si nafsu ini, kita pakai analogi yang keren banget, yaitu hidup di atas seutas tali. Coba bayangin deh, perjalanan spiritual kita itu kayak lagi jalan di atas tali. Tujuannya simpel aja, jalan lurus ke depan, tetap seimbang, dan jangan sampai jatuh. Nah, di tali ini ada aja yang bikin kita oleng. Kalau kita condong ke kiri, itu artinya kita lagi butuh banget pujian dari orang lain. Kalau condong ke kanan, kita dikuasai rasa memiliki, merasa anak itu punya kita, sukses itu punya kita. Nah, yang lebih parah, kalau kita jalannya miring atau malah diam aja di tempat, itu karena kita kejebak dalam rasa paling suci, paling bener sendiri. Bahaya banget kan? Terus apa dong gunanya semua nasihat dan slogan-slogan tadi dalam metafora tali ini? Ini dia intinya. Setiap nasihat itu sebetulnya bukan tujuan akhir. Anggap aja itu sebagai sebuah dorongan. Fungsinya cuma buat mengoreksi posisi kita waktu kita mulai oleng ke kiri atau ke kanan, biar balik lagi ke tengah. Makanya sebelum kita asal nelen sebuah nasihat, ada 3 pertanyaan penting. Pertama, arahnya kemana nih? Dorongannya ke kiri atau ke kanan? Kedua, targetnya siapa? Ini nasihat buat orang tua, anak, atau siapa? Dan ketiga, kadarnya seberapa? Seberapa kenceng dorongan ini perlu kita terapkan? Kalau 3 ini nggak kita perhatiin, bisa-bisa dorongannya malah bikin kita makin nggak seimbang. Contoh gampangnya gini, ada nasihat buat anak supaya hormat sama orang tua. Bagus kan? Tapi coba bayangin kalau nasihat itu malah dipakai sama si orang tua. Wah, egonya bisa jadi gede banget. Dia jadi ngerasa berhak dihormati, berhak atas segalanya, dan malah jadi semena-mena sama anaknya. Arah dan targetnya jadi salah total. Oke, terus solusinya gimana dong biar nggak salah arah? Kita butuh semacam kompas. Kompas spiritual yang bisa bantu kita menavigasi semua dorongan nasihat ini dengan benar. Dan inilah prinsip-prinsip dasar yang jadi kompas kita. Prinsip ini yang bantu kita buat kalibrasi posisi kita di atas tali. Contohnya prinsip orang tua dan anak bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Ini penting banget buat ngingetin kita pas mulai condong ke kanan, pas kita ngerasa terlalu memiliki anak. Ingat, anak itu amanah, bukan properti kita. Atau prinsip tujuan sejati kita spiritual, bukan materi. Ini yang narik kita balik waktu kita terlalu condong ke kiri, sibuk nyari pujian dan pengakuan dunia. Dengan pegang kompas ini, setiap nasihat yang datang bisa kita filter, biar dorongannya selalu pas dan balikin kita ke tengah. Oke, biar lebih mantap, kita coba lihat contoh di dunia nyata. Kita bakal terapkan kerangka ini ke sebuah dilema yang kayaknya umum banget terjadi. Kita ambil satu nasihat spesifik ini. Niatnya mulia banget ya, mendorong anak biar gak pelit sama orang tuanya. Tapi kita lihat gimana ini bisa jadi rumit. Nah, disinilah kompas spiritual tadi bekerja, lewat siklus sadar-tabah. Gini alurnya. Langkah pertama, sadar. Misalnya, kita kasih uang ke orang tua, tapi kok di hati ada rasa nggak ikhlas, rasa nyesel. Kita sadar, oh ini ujian buat kelekatan gue sama harta. Langkah kedua, tabah. Kita tahan perasaan nggak enak itu. Kita lawan rasa memiliki uang itu. Terus, langkah ketiga, sadar lagi. Ternyata uangnya dipakai foya-foya sama orang tua. Ego kita pasti sakit kan? Tapi kita sadar, tanggung jawab gue udah selesai pas ngasih. Perbuatan mereka ya urusan mereka. Dan terakhir, langkah keempat, tabah lagi. Tahan rasa frustrasi dan niatkan dalam hati, oke,
Lain kali gue coba komunikasi lebih baik tanpa emosi. Ini proses kalibrasi diri yang jalan terus-menerus. Nah, sebagai penutup, ada 2 jebakan pola pikir yang bisa bikin semua proses koreksi diri tadi jadi gagal total. Dan ini keren banget ilustrasinya. Jebakan pertama itu pola pikir dajjal atau si penipu. Dia ini sengaja cari-cari nasehat terus dipelintir seenaknya cuma buat membenarkan nafsunya sendiri. Yang kedua, pola pikir ahli kitab atau si literalis. Dia ini kaku banget, ikutin nasehat plek-ketiplek tanpa lihat konteks, arah, atau target. Dua-duanya sama bahayanya, karena bikin kita berhenti mengoreksi diri dan akhirnya jatuh dari tali. Dan ini benar-benar jadi pemikiran penutup yang dalam banget ya. Artinya kadang-kadang untuk bisa tetap lurus di jalan spiritual kita, tindakan kita mungkin kelihatan aneh atau bahkan salah di mata orang lain. Tapi fokus kita bukan lagi penilaian manusia, tapi keseimbangan di hadapannya. Dan sekarang pertanyaannya buat kita semua. Setelah kita bongkar semua ini, coba deh pikirin, ada nggak nasihat-nasihat mulia dalam hidup kamu yang mungkin perlu dilihat lagi dengan kacamata yang baru? Coba direnungkan ya.